Berarti tradisi imsak 10 menit sebelum subuh itu sudah sesuai sunnah ya Ustaz? Sudah sesuai sunnah. Yang kedua, tadi waktu adzan makanan masih di mulut, kalau dia lanjut minum karena seret berarti kan batal. Batal. Tapi kalau dia nggak minum, itu dilepeh aja, nggak batal. Nggak batal. Oke. Nah, pertanyaan yang ketiga Ustaz. Kafarat untuk orang yang tidak puasa dengan sengaja tanpa udzur di bulan Ramadan, saya pernah baca itu sama seperti kafaratnya orang suami istri berhubungan di siang hari. Baik. Gimana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'a hudahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna ta'wil, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, amma ba'd. Bapak-bapak, ikhwati, saudaraku, rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini menjelang bulan Ramadan ya Pak. Berapa hari lagi Pak? 10 ya. Jadi membahas bab ribanya ditunda dulu. Kita bahas tentang al-masail, pembahasan-pembahasan, permasalahan-permasalahan al-fiqhiyah yang bersifat fikih, ar-ramadhaniyah yang terkait dengan bulan Ramadan. Di antara permasalahan fikih terkait bulan Ramadan itu adalah terkait waktu imsak, Pak. Populer di kita ini, imsak ini. Sampai masuk ke dalam agenda jam kan ya. Di jam itu ada zuhur waktu ini, asar, maghrib, isya, terus imsak tuh Pak, biasanya sih seperti itu. Habis itu subuh, terus syuruk. Ya, begitu juga di sini ya. Mau dilihatin jamnya lagi ini, tapi biasanya seperti itu para jamaah. Jadi ada lagi yang ditambahi namanya waktu duha. Seperti itu. Nah, biasanya di kita ini waktu imsak itu adalah 10 menit sebelum subuh. Biasanya kalau di kalender-kalender ya Pak. Yang nentuin siapa, wallahu a'lam, saya tidak tahu. Nah, imsak ini sebenarnya salah satu yang kaitannya dengan bulan Ramadan atau ibadah saum. Seperti itu. Kalau di kampung saya dulu di Indramayu itu Pak, zaman saya kecil kalau imsak tuh di masjidnya ada yang teriak-teriak tuh ngasih tahu imsak, imsak kayak gitu di kampung seperti itu. Zaman saya kecil para jamaah. Gak tahu di sini ada nggak kayak gitu Pak? Ada ya, masih ada seperti itu.
Nah, pembahasannya dua hal. Satu, apa itu imsak ya para jamaah. Yang kedua, batasannya kapan. Seperti itu. Kalau dari sisi bahasa ya para jamaah, imsak itu sinonim kata saum, Pak. Jadi as-saumu fil lughati al-imsak. Seperti itu, saum diterjemahkan puasa, imsak diterjemahkan menahan diri. Tapi sama saja sebenarnya. Puasa ya menahan diri ya puasa. Imsak ya saum atau siam ya imsak. Secara bahasa dia sinonim para jamaah. Seperti itu. Nah, secara istilah lebih mengerucut, Pak. Imsak atau saum ini ya, mulai membahas batasan ya, serta mulai membahas imsaknya an madza, terkait apa. Pertama, membahas bahasan imsak dalam bab saum itu, ulama sepakat dari waktu subuh sampai waktu maghrib ya Pak. Waktu subuh itu para jamaah diistilahkan dengan tulu'ul fajri shadiq ya Pak, munculnya fajar, seperti itu, awal waktu subuh. Itu batasan imsak. Ujungnya adalah awal waktu maghrib, yaitu ghurubus syamsi, terbenamnya matahari. Nah, karena babnya bab siam atau bab saum, maka imsaknya anil muftir, dari hal-hal yang membatalkan puasa para jamaah. Yang membatalkan puasa apa aja, Pak? Satu, ini mah biar nggak ngantuk aja ini Pak ditanyain. Apa para jamaah? Satu apa? Makan minum. Yang kedua, berhubungan badan. Yang ketiga, kayak pelajaran SD ya Pak. Pikirannya udah banyak kayak gitu, mikir-mikir pelajaran masa lalu lagi udah ini. Ya kadang pelajaran-pelajaran dasar tuh paham sih, tapi nyebutinya susah, seperti itu. Yang ketiga, muntah dengan disengaja ya Pak. Ada hadis Nabi itu ya, man dzara'ahul qai'u fasiyamuhu sahihah au kama qala wa man istaqa'a fayabtulus saum. Jadi siapa yang muntahnya enggak sengaja, maka puasanya sah. Tapi kalau dimuntah-muntahin ya Pak, dimuntah-muntahin itu atau muntah dengan sengaja, yang tadi tidak sengaja ya Pak. Misalnya udah tahu bau nggak enak terus dicium, berarti itu kan ada unsur kesengajaan, maka puasanya batal. Yang terakhir para jamaah apa tuh? Makan minum, terus apa lagi? Berhubungan badan, terus muntah dengan sengaja. Satu lagi apa Pak? Ada yang tahu nggak? Bukan. Kalau safar membolehkan tidak puasa, Ustaz. Seperti itu. Udah kayak ujian aja ya Pak. Yaitu
keluar mani dengan sengaja para jamaah. Tapi kalau lewat jalur mimpi maka tidak apa-apa. Tapi kalau terjaga maka puasanya, saumnya batal. Saya terjaga sih tapi keluarnya nggak sengaja, itu bohongan Pak. Kalau lagi nggak mimpi ya pasti keluarnya sengaja, seperti itu. Nah, itu hal-hal yang membatalkan puasa para jamaah. Sehingga di Quran itu Pak dijelaskan dengan jelas sekali terkait imsak itu. Kata Allah, wa kulu washrobu, kalian makan minumlah di malam hari, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi, sehingga jelas terlihat benang putih dari benang hitam. Kalimat ini ngajarin kita dua hal Pak, ayat Quran ini. Yang pertama, ngajarin kita bahwa sekelas orang hebat, para sahabat pun, sahabat Nabi Pak, orang Arab asli, hidup di generasi emas, itu ternyata bisa salah tafsir Quran. Seperti itu. Buktinya apa? Mereka ngiketin kakinya pakai tali Pak. Seperti satu tali hitam, dua tali putih. Diliatin malam hari itu kan gelap-gelap. Kalau kemudian diliatin benang putihnya kelihatan, masih makan mereka. Tapi kalau udah agak terang, oh ini putih, ini benang hitam, itu baru berhenti makannya. Seperti itu. Ditegurlah sama Allah Pak, kamu salah paham. Yang dimaksud benang putih itu fajar, dan yang dimaksud benang hitam gelapnya malam. Seperti itu para jamaah. Itu pelajaran pertamanya ya Pak. Seperti itu. Pelajaran keduanya, dari ayat ini belajar bahwa di Quran itu tidak semua isinya sharih. Sharih tahu Pak? Jelas. Jadi salah satu pertanyaan bermasalah itu adalah saya minta dalil yang jelas. Kalau semua dalil harus jelas para jamaah, separuh hukum Islam hilang Pak. Seperti itu. Makanya ada yang lewat jalur ijtihad, ada qiyas, itu sumbernya tetap Quran. Ada yang kalimatnya majaz, ada yang kinayah, semacam itu. Sehingga ada syarat ijtihad atau mencapai derajat mujtahid atau mencapai keahlian tertentu, orang boleh mentafsirkan Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti itu para jamaah ya. Namanya siapa Pak? Ulama. Seperti itu. Alim, ulama, memiliki kapasitas. Tidak semua orang. Apalagi kemudian modalnya cuman pakai terjemah atau Google ya Pak. Atau modalnya cuman bisa bahasa Arab. Kalau cuman modal bisa bahasa Arab, terus kemudian ini bukan ini cerita ilmu aja ya Pak, memotivasi bukan ini. Kalau cuman model bisa bahasa Arab, bisa nafsirin Quran, maka nggak ada pelajaran tafsir buat orang Arab. Seperti itu. Tapi nyatanya ada ilmu tafsir. Ya Pak, ada ilmu hadis.
Seperti itu. Sama kayak bacaan Quran. Kalau orang Arab dipastikan bisa baca Quran semua, nggak ada ilmu apa-apa, tajwid. Seperti itu. Sehingga butuh keilmuan. Salah satunya ya ini. Diturunkan firman Allah, sahabat salah paham ternyata. Salah pahamnya kompakan lagi seluruhnya. Maka turun ayat berikutnya, kalimat berikutnya, minal fajri, yaitu terbitnya fajar. Karena itu problem salah paham. Sudah salah kompakan. Macam itu. Jadi salah kompak itu mungkin para jamaah. Seperti itu. Makanya yang jadi dalil itu bukan ittifaqul juhala ya Pak. Tahu ittifaqul juhala Pak? Kesepakatan orang-orang yang nggak ngerti, orang-orang jahil. Tapi yang jadi dalil itu ijma'ul ulama. Yang sepakat bukan orang yang nggak ngerti, tapi ahli ilmu. Baru jadi dalil. Kalimat berikutnya summa atimus siyam. Makna siyam artinya imsak. Lalu kalau sudah muncul fajar, kamu imsak ya. Tahan dirimu dari hal-hal yang membatalkan. Dari munculnya fajar, awal waktu subuh para jamaah. Ilal laili, sampai terbenamnya matahari atau awal maghrib. Seperti itu. Maka batasan imsak itu dari fajar sampai maghrib. Seperti itu. Itu istilah imsak ya para jamaah. Dan hukum imsaknya sepakat seluruh ulama wajib para jamaah. Karena merupakan rukun puasa. Rukun puasa itu cuma 2 Pak. Karena dia ibadah tarkiyah. Satu niat karena ibadah. Yang kedua imsak. Itu rukun puasa. Imsaknya dari hal-hal yang membatalkan, dari mulai fajar sampai terbenam matahari. Seperti itu. Kalau pengen naik derajatnya, imsaknya dari yang menghilangkan pahala puasa. Contohnya berantem Pak. Seperti itu. Ya, ada hadis itu bunyinya wa inimruun qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaim marratain. Kalau siang-siang puasa ada yang ngajakin berantem, katakan saya lagi puasa ya. Tapi kadang salah paham tuh Pak. Ya, diajakin berantem, apaan kamu kayak gitu. Terus kemudian saya bukan nggak berani ya sama kamu. Berantem ayo aja, tapi nanti nunggu maghrib ya. Itu kan problem juga itu Pak. Jadi kesannya kalau udah maghrib boleh berantem seperti itu. Nah, maksudnya bukan berarti berantem itu boleh para jamaah. Tetapi kalau berantem saat puasa, ruginya 2 Pak. Rugi dosa sama rugi pahala puasanya hilang tuh, seperti itu. Makanya bilangin lagi puasa. Kalau tobat saya bisa tobat. Kalau dosa saya bisa tobat mungkin. Tapi kalau pahala puasanya hilang, nariknya gimana? Seperti itu. Nah, yang pahala puasa hilang ini ya para jamaah, puasanya tetap sah Pak. Apa makna puasanya tetap sah? Tidak perlu dikodo di situ tuh. Sama kayak Jumatan itu Pak. Nah, kata MC-nya kan nyampein hadis sahih tuh. Iza qulta li sahibika ansit wal imamu yaktub faqad lahu.
Siapa yang berkata pada saudaranya, pada kawannya, diam, imamnya sedang khutbah, maka Jumatannya batal. Nah, itu hadisnya benar, terjemahnya yang salah, Pak. Ya. Bukan batal, tapi sia-sia. Apa makna laghun tuh? Jumatannya tidak perlu diulang, nggak batal ngobrol saat khotib itu. Tapi pahala Jumatannya hilang, seperti itu. Nah, udah salah pede lagi Pak, ngimaminya di depan jamaah. Tapi ya nggak apa-apa, manusia ada salahnya, seperti itu. Nah, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, jadi ada beda antara yang batal puasanya dengan yang hilang pahala puasanya, seperti itu. Nah, imsak itu yang wajib anil muftir atau muftirah, dari hal-hal yang membatalkan. Tapi kalau mau naik derajat, maka naik ke hal-hal yang menghilangkan pahala puasa. Kenapa, Pak Ji? Mulai terbit pada subuh, jadi tidak ada sebelum atau 10 menit atau 5 menit sebelum subuh kalau gini. Betul. Berarti imsaknya secara hukum asal dari fajar, dari subuh sampai maghrib, seperti itu. Kalau azan kan bisa maju mundur ya Pak, tergantung muazinnya. Tapi biasanya sering dikomplain, kalau maju bahaya tuh Pak, seperti itu. Belum subuh udah azan, atau belum maghrib sudah azan. Wah, bisa nanggung orang puasa batal itu para jamaah. Karena di kita ini standarnya apa? Azan. Ya tidak salah standarnya azan, karena salah satu fungsi azan itu menunjukkan waktu sholat asub. Kenapa? Ada dua, dari masjid dan dari HP. Yang HP lebih akurat ya? Mana yang harus kita ikuti, dari masjid atau dari HP? Sebenarnya azannya maksudnya. Azan maghribnya biasanya. Sebenarnya bukan masalah maghrib atau handphone ya, tapi lebih ke mana yang lebih akurat dengan munculnya akan awal-awal waktu sholat. Nah, di handphone itu azan muncul biasanya pakai satelit ya, enggak atau gimana? GPS ya. Akurasinya gimana tuh? Lebih kuat sih ya, seperti itu. Karena zaman sekarang ini jarang yang lihat langsung Pak. Saya kecil sih masih lihat langsung, karena kecil saya tuh gembala Pak. Kalau karena dididik sholat ya, di tengah sawah itu seperti itu, tetap sholat. Tapi lewatnya matahari, karena nggak kedengaran azan tuh. Di Indramayu itu kan sawah ya luas banget, di tengah-tengah sawah tuh. Kalau kambing kan nyari rumput kemana aja, macam itu. Jadi nggak kedengaran azan, pakainya itu tuh Pak, matahari, seperti itu. Ya, untuk waktu asar doang. Karena kalau pagi kan sekolah, seperti itu. Ya sebenarnya semuanya bisa lewat jalur matahari. Fajar itu matahari. Matahari yang sudah muncul baru cahayanya, tapi bentuknya belum, seperti itu. Kalau zuhur itu mataharinya geser ke barat sedikit. Kalau asar itu bayang-bayangnya sama ya Pak, seperti itu, dengan bentuk tubuh kitanya, seperti itu. Makanya dulu zaman kecil tuh pakai langkahan, berapa langkah nih untuk meyakinkan bahwa sudah masuk waktu asar.
seperti itu, pakai kayu seperti itu ditancepin. Nah, kemudian kalau maghrib terbenamnya matahari, tapi cahaya mataharinya masih ada, namanya syafaqul ahmar, kemerah-merahan tuh. Nah, nanti kalau sisa cahaya mataharinya menghilang, kemerah-merahannya nggak ada, berarti waktu isya. Seperti itu. Ilmu itu zaman dulu nggak bisa diprediksi. Kenapa? Belum ngerti ilmu astronomi zaman Rasul. Makanya dikatakan nahnu ummatun ummiyah. Belum bisa ngitung-ngitung kita ini. Seperti itu. Makanya lewat jalurnya praktek, termasuk penentuan bulan tuh, Pak. Zaman sekarang termasuk waktu yang ada di handphone itu biasanya sih standarnya ya standar yang diprediksi di kalender kan, seperti itu, bahwa zuhur jam sekian waktu Jakarta, bahkan ya ada aplikasi-aplikasi jadwal tentang puasa. Kalau di handphone lebih akurat, maka di handphone lebih terpercaya daripada di masjid, seperti itu. Kalau di masjid kan orang manual, Pak, seperti itu, sehingga mau azan kadang lagi wudhu sehingga terlambat. Ini udah maghrib nih, muazinnya mana ya, seperti itu, ternyata lagi wudhu. Ada lagi yang nggak azan-azan tuh, Pak, kok nggak azan-azan, ternyata muazinnya makan duluan kan? Ya kan, macam-macam kalau di masjid itu seperti itu. Sehingga di handphone insya Allah lebih akurat, seperti itu. Tidak harus nunggu azan di masjid, seperti itu. Baik. Nah, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya Pak. Ada imsak sunnah para jamaah sebelum waktu subuh, dijelaskan dalam kitab Al-Jami' li Ahkamis Siyam. Ah, ini salah nih bawaannya, terjemahnya. Bukan li Ahkamil Quran ya, Pak. Kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran ada. Tapi di sini kitabnya Al-Jami' li Ahkamis Siyam. Seperti itu. Nah, jumhur ulama sepakat bahwa pertama sahur itu diakhirkan. Nah, ini cerita mengakhirkan sahur dulu ya para jamaah. Jadi malam itu, Pak, dibagi 3. Sudah pernah sedikit dijelaskan sih. Malam awal, sepertiga awal, tengah, sama akhir. Ngitungnya bukan dari maghrib, tapi dari isya. Anggap di kita di Indonesia, karena tiap negara itu kan beda-beda ya Pak. Di kita itu biar ngitungnya gampang, isya 7:30, subuh 4:30. Ya lebih-lebih dikit lah, isyanya agak ya hampir mendekati 7:30 ya Pak, seperti itu. Dari 7:30 sampai 4:30 itu berarti berapa jam tuh Pak? 9 jam. Nah, untuk awal, tengah, akhir itu dibagi 3. Kalau 9 dibagi 3 berarti 3 jaman. 3 jam awal itu batas waktu sholat isya menurut sebagian ulama. Ada dalilnya itu Pak. Sebagian lagi batas waktu isya itu sampai subuh, seperti itu. Sehingga kalau bentuk kehati-hatian, usahakan sesibuk apapun kita ya Pak, dalam perjalanan atau apa kayak gitu, jangan sholat isya melebihi 10:30. Karena isya nggak ada jamaknya Pak, kecuali dengan maghrib. Nggak bisa dijamak dengan subuh, seperti itu.
Kenapa? Karena ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa batas waktu Isya itu sampai 1/3 malam awal. Sehingga kalau melebihi 10:30 jatuhnya kodok. Kalau kodok bisa masuk neraka walaupun sholat. Itu makna firman Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Seperti itu. Nah, kalau yang pertengahan malam, 1/3 kedua itu waktu tidur, Pak. Sehingga ada sahabat Nabi rajin sholat malam, itu murka Rasulullah, marah, Pak. Kata Rasul, saya paling bertakwa, tapi saya ya tidur, nanti bangun lagi. Sehingga hukum begadang tuh walaupun untuk ibadah makruh, Pak. Jadi orang ibadah iktikaf dari Isya sampai subuh nggak tidur itu makruh, kecuali bulan Ramadan. Seperti itu. Harus apa? Ada tidurnya. Seperti itu. Kalau bulan Ramadan sunnahnya begadang memang. Namanya ihya'ul lailah, menghidupkan malam. Sehingga iktikaf itu para jamaah ya, kalau tidur nggak batalin iktikaf sih, Pak. Beda dengan keluar masjid, tapi statusnya bukan iktikaf. Kenapa tidur statusnya bukan iktikaf? Karena orang tidur tuh rufi al-qalam, nggak tercatat pahalanya, termasuk nggak tercatat dosanya. Makanya saya sering bercandaan tuh, Pak. Kalau ada orang ke masjid bawa bantal terus tidur, terus dibilangin mau apa, Pak? Mau iktikaf. Itu numpang tidur namanya, bukan iktikaf. Iktikaf tuh dihidupkan. Seperti itu. Boleh nggak tadi iktikafnya bawa tenda? Boleh saja, Pak. Tapi asal tahu tujuan. Jadi dibuat tenda tuh bukan untuk tidur, tapi buat menyendiri, biar nggak keganggu. Sebab kalau bareng-bareng nih, baru baca Quran setengah halaman diajak ngobrol, ada kawannya, Pak. Seperti itu. Sehingga dibuat tenda tuh, oh ini saya mau fokus nih, mau tilawah. Seperti itu, mau tenda apa sih, kemah-kemah kecil itu namanya. Seperti itu. Tapi kalau bawa tenda buat tidur, bilangin aja masjidnya bukan tempat camping. Seperti itu. Tersinggung ya? Sebab ya Pak, tujuan dari itu adalah menyendiri dalam ibadah, bukan untuk tidur. Kalau tidur mah ada tendanya, yang iktikaf banyak, sesek masjidnya nanti, seperti itu. Para jamaah. Nah di situ tuh. Jadi makanya ada suruh menghidupkan 10 malam terakhir. Menghidupkan tuh ya terjaga, bukan tidur. Karena an-naumu nisful maut. Tidur itu kematian. Bagaimana menghidupkan kalau orangnya mati? Seperti itu. Ah, itu bukan berarti tidak boleh tidur ya para jamaah, tapi jangan ngaku-ngaku. Semalam saya iktikaf semalaman. Wah, keren kayak gitu. Gimana kegiatannya? Habis sholat tarawih saya tilawah, habis itu dengar kajian, terus tidur, habis itu bangun malam, sahur, sholat subuh. Yang nggak semalaman, Pak. Soalnya ada apa? Ada tidurnya. Seperti itu. Tapi bukan berarti tidak boleh. Nah, kenapa orang zaman dulu iktikafnya dihidupkan semalaman, orang sekarang tidur? Kalau orang sekarang malam iktikaf, pagi
kerja. Jadi butuh badan ini itu Pak. Hujan ya. Allahumma shayyiban nafi'an. Baik para jamaah. Nah itu waktu tengah. Sampai 1:30 berarti. Waktu akhir itu disebut waktu sahur. Nah, makanya ada ayat Quran wabil asharihum yastaghfirun. Waktu sahur tuh waktu istighfar, waktu sholat malam. Seperti itu. Nah, maka kalau ada orang, para jamaah diajak sahur, Pak ayo sahur, udah tadi 1:30, itu bukan sahur, makan malam, namanya asya. Ya, seperti itu. Jadi sahur tuh makan, minum, atau makan dan minum, atau makan atau minum, seperti itu. Tapi syaratnya apa? Di waktu sahur. Kalau nggak di waktu sahur ya bukan sahur namanya. Terus kalau bukan sahur makan malam kenapa? Ya nggak kenapa-napa sih, tapi nggak ada pahalanya. Kalau makannya di waktu sahur ada pahalanya. Seperti itu. Makanya Rasul perintahkan tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah karena dengan bersahur berberkah. Kuat puasanya, bersahurlah. Walaupun cuman sekedar minum, walaupun cuman sekedar kurma seperti itu, tapi bersahur. Waktunya di 3 jam sebelum subuh kalau di kita Pak, di Bekasi. Seperti itu. Nah 3 jam ini dibagi 3 lagi, awal, tengah, akhir. Mengakhirkan sahur itu di posisi jam terakhir, berarti 1 jam sebelum subuh. Itu namanya mengakhirkan sahur. Kalau 1:30 mengawalkan sahur, kalau 3:30 sampai 3:30 sahur di pertengahan, kalau mengakhirkan sahur sejam sebelum subuh. Sunnah berhenti makan sebelum subuh. Beres semuanya. Itu yang disebut imsak sunnah. Nggak wajib sih, tapi sebaiknya dilaksanakan. Jadi sudah berhenti makan minum sebelum subuh. Sebelum. Ya, kalau wajibnya batasannya subuh. Tapi disunnahkan mulai imsak sebelum subuh. Berapa menit? Jawabnya nggak ada menitan di zaman Rasul. Maka kemudian pakainya perbuatan, kira-kira 50 ayat. Itu gara-gara nggak ada jam, Pak. Seperti itu. Sehingga salah satu salah terjemah itu, ketika di zaman Rasul ada hadis bunyinya sa'ah, terus diterjemahin sejam, seperti itu. Karena sa'ah itu maknanya sewaktu. Dimaknai sejam itu zaman sekarang yang isinya 60 menit. Itu yang harus difahami ya para jamaah. Kayak bahasa Arab khoritoh ya Pak. Zaman dulu tuh kain Pak, khoritoh itu. Zaman sekarang khoritoh itu artinya peta. Sehingga kalau bahasa Arabnya bahasa Arab dulu terus diterjemahkannya peta, ya salah kaprah. Seperti itu. Nah baik. Jadi disunnahkan mengakhirkan sahur dan berhenti sahur, imsak, dari makan minum, menahan diri dari makan minum, wayantahi minhu, ya, sebelum subuh, kira-kira 50 ayat. Itu namanya imsak sunnah para jamaah. Sumbernya hadis Bukhari Muslim dari Zaid bin Sabit. Kata Zaid, saya sahur bareng Rasul.
habis itu berangkat ke masjid sholat. Seperti itu. Qatadah nanya, wahai Zaid, antara waktu azan dengan selesai sahur itu berapa? Bukan antara waktu azan dengan waktu sahur, seperti itu, tapi dengan selesai sahur. Seperti itu. Dijawab kira-kira 50 ayat. Baik para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Terus para jamaah, kalau pas azan subuh ya Pak, makanannya masih ada di mulut. Nah, seperti itu. Kira-kira ditelan, dilanjutkan makan atau dilepehin para jamaah. Nah, di kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab ya Pak, ijma' ulama harus dilepehin kalau pengen nggak batal puasanya. Dijawab, seret Pak, kayak gitu. Seret bahasa Indonesia ya? Apa seret tuh Pak? Bahasa Indonesianya apa Pak? Kelolodan, seperti itu. Seret, harus minum. Ya kalau memang harus minum, minum. Tapi habis minum, berhenti makan, berhenti minum, ya Pak, seperti itu. Nanti makan minum lagi maghrib, plus puasanya dikodok karena batal. Bisa dipahami Pak? Saya ulang nggak? Kalau azan subuh, ya, seperti itu. Azan subuh para jamaah. Dan benar-benar azannya sudah subuh Pak. Bukan azannya malam hari, bukan sebelum subuh. Azan subuh. Lagi makan. Maka kalau dipastikan itu waktu fajar muncul, di mulutnya ada makanan, fal yulfidhu, dilepehin, jangan ditelan. Seperti itu. Puasa. Tapi kalau kemudian ditelan, batal puasanya. Kata Imam Nawawi, ini ijma', nggak ada perbedaan pendapat di masalah ini. Seperti itu. Jadi, tapi seret, ya silahkan minum. Namanya darurat kan. Habis itu menahan diri dari makan minum. Tapi puasanya batal. Muncul pertanyaan, kenapa harus menahan diri dari makan minum kalau sudah batal? Menghormati Ramadan. Seperti itu. Kenapa? Karena dia haid bukan, musafir bukan, sakit juga bukan. Seperti itu. Mana sumbernya? Sudah pernah saya sampaikan sih Pak. Dulu kan pernah bahas bab puasa. Jadi zaman dulu itu kan nggak pakai kalender ya Pak. Pakainya ngelihat hilal seperti itu. Maka di malam 30 tuh dilihatin hilalnya para jamaah. Kalau nggak muncul berarti besoknya belum Ramadan. Seperti itu. Masih tanggal 30. Rasul tuh ngomong bulan Hijriah itu kalau nggak 29, 30, nggak ada 31. Sehingga kalau sudah tanggal 30, malam besoknya nggak perlu dilihatin hilalnya. Mau mendung, mau apa, pasti Ramadan tanggal 1. Karena nggak ada tanggal 31. Malam dilihatin tuh Pak. Sampai pagi nggak ada yang lihat hilalnya. Sehingga orang nganggep hari itu hari Syak. Masih tanggal 30 Sya'ban. Seperti itu. Tiba-tiba agak siangan ada orang Badui datang ke Rasulullah. Muhammad. Kata Rasul, kenapa? Kayak gitu. Saya lihat hilal semalam. Baru nyampe ini, saya mau ngabarin. Orang Badui itu tinggalnya di sekeliling Madinah, Pak. Tidak di Madinah. Makanya mereka nggak pernah Jumatan. Satu jauh, yang kedua nggak punya tempat tinggal, pindah-pindah.
Seperti itu. Rasul nanyain dulu para jamaah, atashhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Sederhananya, kamu muslim? Seperti bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku utusan Allah. Seperti itu. Nah, makanya di kitab fikih itu kesaksian satu orang tentang hilal sah. Dijawab, ya, saya muslim, bersyahadat saya. Seperti itu. Rasul nyuruh ke Bilal, Pak. Ya Bilal, azinin nas. Wahai Bilal, umumkan ke orang. Kenapa nyuruhnya Bilal? Bilal yang suaranya lantang, tukang azan. Seperti itu. Yang paginya sudah makan, hendaknya tidak makan minum. Dan dikodo puasanya. Nah, itu tuh awal syariahnya. Jadi biar batal, kalau alasannya bukan sakit, bukan haid, maka tetap menahan diri. Namanya imsak, tapi bukan puasa. Nanti maghrib ya makan, minum, buka. Tapi puasanya di kodo, karena sudah batal. Seperti itu. Yang kedua, ya, yang belum makan, niatlah puasa. Makanya di mazhab Abu Hanifah apa Malik ya, saya agak lupa, boleh niat puasa Ramadan di siang hari. Lewat hadis ini nih. Seperti Imam Abu Hanifah kalau tidak salah, saya agak lupa. Seperti itu. Baik. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah ya Pak. Sehingga kemudian puasa itu mulai dari munculnya fajar. Seperti itu. Nah, dalilnya dua sih Pak. Satu yang ayat Quran tadi kan dengan jelas Allah mengatakan apa? Minal fajri, dari mulai muncul fajar. Seperti itu. Yang kedua, hadis Nabi Pak, riwayat Bukhari. Ya sebenarnya banyak lagi sih para jamaah. Di riwayat Bukhari, Aisyah cerita, Bilal azan malam hari, bukan subuh tuh, malam hari. Kata Rasul atau Rasul bersabda, makanlah kalian, minumlah kalian. Yang azan Bilal, belum subuh. Kecuali yang azan siapa? Abdullah bin Ummu Maktum, Abdullah ibnu Ummi Maktum. Kenapa? Kalau yang azan Abdullah ibnu Ummi Maktum nggak boleh makan? Karena azannya Abdullah ibnu Ummi Maktum tuh di waktu subuh. Saat saat fajar muncul. Sehingga kalau fajarnya muncul udah nggak boleh makan minum. Seperti itu. Tapi saya pernah dengar kayak gitu kan Pak. Katanya kalau lagi azan boleh makan sampai selesai azan. Pernah dengar nggak Pak? Seperti itu. Itu hadisnya ada, tapi yang salah paham hadisnya. Seperti itu. Hadisnya ini nih para jamaah. Nah, kenapa saya nemuinnya hadis ini, Pak? Karena saya juga nyari-nyari di YouTube, di siapa ya yang ceramah kayak gitu. Seperti itu. Ketemu, Pak, yang ceramahnya. Tapi nggak perlu disebutin kan, seperti itu. Ya. Terus nyebutin hadisnya ini. Ya saya cari hadisnya. Riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah. Dan kitab syarah hadis banyak. Saya pelajari itu kitab penjelasan ulama tentang hadis ini. Ternyata hadis ini nggak ada kaitannya dengan puasa, Pak. Kaitannya dengan azan. Ya, jadi kalau azan dikumandangkan, hukum asalnya orang menghentikan aktivitas. Ya, menjawab azan muadzin, kecuali dua hayya ala tani. Ketika hayya ala sholah, hayya alal falah, maka dijawab dengan apa? La haula, hauqolah, wala quwata illa billah. Selesai dengar azan dan jawab adzan,
doa Allahumma robba hadhihid da'watid tamah. Ya, seperti itu. Nah, kata Rasul sampai wa'attah ya. Nah, kata Rasul wajabat lahu syafaati. Orang yang melakukan ini saat azan, saat mendengarkan azan, wajib mendapat syafaatku. Sehingga fahamnya orang menghentikan aktivitas saat azan itu wajib. Tapi nyatanya sunnah, nggak wajib. Buktinya apa? Kalau lagi makan, kata Rasul, nggak usah jawab azan, lanjutin aja makannya. Nah, dan nggak ada kaitannya dengan puasa. Sehingga kalau ditanyain, hadisnya kan kayak gini, kalau kalian dengar azan, lalu piring atau makanan ada di tangan kalian, nggak usah diletakin, lanjut saja sampai selesai, seperti itu. Nah, lanjut itu. Kalimat puasanya di mana ya, Pak? Kayaknya azan subuh tadi. Kalimat azan subuhnya di mana? Bunyinya kalau kalian dengar azan. Azan itu bisa zuhur, bisa asar, bisa maghrib, bisa isya, bisa subuh. Seperti itu. Lagi makan, lanjut. Ya jangankan azan, sholat berjamaah saja lagi makan, suruh selesaiin dulu kan makannya, baru ikut sholat. Seperti itu. Alasannya apa? Takut kepikiran makanan, nanggung. Macam itu. Biasanya sih pas Ramadan ya Pak, kayak gitu. Muadzinnya belum makan, baru minum. Yang lain lagi buka bersama, makan di masjid, tiba-tiba dikomatin tuh Pak, Allahu Akbar, lah nanggung banget ini kayak seperti itu. Kata imamnya ngomong, tenang, biarin aja itu komat kepedean. Orang saya yang jadi imamnya masih makan kayak seperti itu. Sehingga orang zaman dulu tuh para jamaah komat tuh nggak pakai waktu kayak gini Pak. Baru itu pakai waktu-waktu tuh 8 menit, 5 menit, 3 menit seperti itu. Zaman dulu itu komat kalau imamnya datang. Zaman sekarang banyak muazin kepedean Pak, imam belum datang, waktunya habis kok komat kan. Sehingga habis selesai komat tuh bingung sendiri imamnya mana. Padahal muazin itu komat atas perintah imam. Seperti itu. Baik para jamaah rahimani wa rahimakumullah, jadi ya Pak, lewat Quran dari mulai fajar sudah mulai lewat hadis kalau azannya itu betul-betul azan subuh, tidak boleh makan minum kayak seperti itu, maka tidak ada toleransi untuk batal dan tidak, bukan untuk makan dan tidak ya Pak. Bahwa kalau kata Imam Nawawi itu ijma, sepakat seluruh ulama, kalau sudah tahu waktu subuh masih makan, puasanya batal. Seperti itu. Dulu saya kalau subuh masih makan tadi gimana? Ya dihitung Pak, dibayar. Berarti punya utang puasa macam itu. Sehingga makanya sunnah mengakhirkan sahur sebelum subuh seperti itu. Mengakhirkan sahur, menghentikan sahur ya. Seperti itu. Sebelum subuh itu yang disebut waktu imsak para jamaah. Baik ya, imsak sunnah. Makan, minum dan semisalnya, termasuk di dalamnya ya Pak, ada apa tuh? Tetes mata, terus bukhakhur rabwi ya, pakai obat apa tuh namanya yang buat semprot tuh, semprot asma, Ventolin dan yang lainnya. Tapi insya Allah nanti ya Pak, udah ini cukup dulu. Silahkan barangkali ada yang perlu ditanya.
Yang mana dulu nih? Yang senior dulu. Ya, yang senior dulu. Tadi kan kalau saya jadi satu sebelum adzan subuh kan. Imsak sunnah, Pak Haji. Sunnah. Tapi kan kalau misalnya ada pendapat juga kalau bisa berakhir itu pas adzan itu berakhir Ya betul. Wajibnya. wajibnya ya. Iya. Tapi kalau dengan sunnah puasa sunnah tuh Bukan puasa sunnah. Sunnahnya sunnahnya ya. berhenti dulu sebelum subuh. Wajibnya kalau sudah subuh wajib berhenti. Kalau lampu isyaratul murur itu apa, lampu merah bahasa kita ya. Kalau kuning masih boleh jalan nggak Pak Haji? Baiknya, nah gitu. Tapi kalau sudah lampu merah, total berhenti, wajib berhenti. Tapi ada tuh yang lampu merah jalan aja gitu, nggak ada polisinya itu. Kalau ada polisinya ditilang, namanya juga hukum dunia kan Pak, seperti itu. Nah problemnya, ya bukan problem sih, Allahnya selalu ada Pak. Seperti itu. Jadi nggak kayak lampu merah bisa kucing-kucingan, nah nggak ada Pak polisi terabas kan seperti itu. Kalau ini udah waktu subuh, Allah tahu nggak ya kira-kira seperti itu? Allahnya mah tahu, sehingga nggak bisa kucing-kucingan sama Allah. Pas dengar ada udah total berhenti. Udah total berhenti. Kalau di situ masih ada sunnah kan, tidak antara wajib dan sunnah ya masih disamakan. Kapan? Kan tadi sunnahnya tuh wajar, Bukan. bukan gitu. Jadi sebelum subuh sunnah berhenti makan. Seperti itu. Kalau sudah subuh wajib berhenti makan minum. Kalau sudah azan subuh dan benar-benar waktu subuh masih makan, puasanya batal. Seperti itu. Tapi pernah dengar sampai azan subuh selesai. Itu salah paham terkait hadis. Seperti itu. Tapi dulu saya melakukan, ya dihitung Pak, berapa dibayar utang. Macam itu. Baik, kenapa kemudian kok biasanya bukan perbedaan pendapat tadi kayak gitu, tapi salah paham kayak gitu. Karena para ulamanya mengatakan ijma, Pak. Seperti itu. Qur'annya jelas, hadisnya jelas. Seperti sehingga tidak ada perbedaan terkait waktu subuh ya. Bukan azan subuh. Sebab kalau azan subuh bisa belum subuh sudah azan. Ini contoh misal si fulan kayak gitu. Udah azan subuh tuh kamu masih makan aja. Tahu dia kayak gitu. Biasa azannya 10 menit sebelum subuh. Nah, itu kan berarti tandanya azannya belum subuh. Dan kasus kayak gini kan pernah digugat Muhammadiyah, Pak. Dianggap azan waktu subuh di Indonesia tuh masih apa? Kemalaman. Sehingga fatwa tarjih itu suruh mundurin 8 menit tuh para jamaah. Nah, baru itu khilafiyah. Kenapa khilafiyah? Negaranya kekeh, Pak. Saya juga peneliti. Ada BRIN kan ya kalau nggak salah ya. Seperti itu. Nah, itu sudah pas waktu subuh. Kata Muhammadiyahnya nggak pas kayak gitu. Ya tinggal debat ilmu aja di situ. Seperti itu. Tapi nggak boleh pelin-pelan. Nggak boleh pelin-pelan tuh gini para jamaah. Untuk waktu sahur, saya ikut Muhammadiyah. Jadi masih adzan juga masih 8 menit, masih makan aja seperti itu. Tapi kalau untuk sholat subuh, ikut negara, seperti itu. Udah azan subuh, sholat, seperti itu. Nah, itu namanya pelin-pelan tuh. Kenapa? Bisa. Oh ya, ikutin yang lebih cepat, betul, seperti itu. Termasuk penentuan hari itu para jamaah.
Dulu itu ada yang aneh Pak, tapi nyebar aneh juga. Puasa Arafah ikut Mekah, tapi sholat Idul Adhanya ikut Indonesia. Jadi tanggalannya tuh lucu. Tanggal 9, habis itu nggak tahu tanggal berapa tuh, nggak langsung tanggal 10. Tanggal 10-nya 2 hari kemudian. Buktinya apa? Sholat Id di tanggal 10 itu hari ke-2-nya. Puasanya di tanggal, misalnya sholat Idnya hari Kamis ya Pak, puasa Arafahnya hari Selasa. Pernah terjadi di kita tuh. Dan banyak yang nganjurin seperti itu. Itu namanya plan. Sehingga kalau ditanya, kamu puasa apa? Puasa Arafah. Emang tanggal 9 sekarang? Iya. Terus sholat Idnya besok? Enggak sih, 2 hari lagi. Ya sholat Idnya tanggal 11 jadinya. Dan bukan masalah kurban, tapi masalah sholat Id. Kalau kurban tanggal 11, tanggal 12 aman aja. Kan dia sampai hari Tasyrik. Sholat Id itu di tanggal 10 Dzulhijjah. Maka konsisten dalam beribadah itu penting. Ada lagi tuh para jamaah, malam bulan Ramadan. Di mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali itu kan wajib niat tiap malam. Karena ada hadis tuh Pak, bukan melafadzkannya tapi niatnya. Man lam yubayyit asyam fala siyamalahu. Seperti itu. Yang tidak niat di malam hari besok mau puasa, maka puasanya batal. Seperti itu. Tapi di mazhab Imam Malik, niat puasa itu cukup di awal Ramadan. Alasannya apa? Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Qur'annya kan gitu. Kalau kalian melihat awal bulan Ramadan, maka niatlah puasa sebulan. Maka berpuasalah sebulan penuh. Jadi suruh niat sebulan. Terus muncul mazhab pelin-pelan tuh para jamaah di awal Ramadan seperti itu. Kamu yakinnya jumhur apa Malik kayak gitu? Saya di awal Ramadan niat puasa sebulan. Nah, tiap malam niat lagi. Lah kenapa kalau tiap malam niat lagi di awal niat sebulan? Takut lupa. Padahal kata jumhur, kalau keyakinannya niat tiap malam, kalau lupa puasanya di kodo. Ini enak Pak. Kalau lupa pindah mazhab biar nggak kodo. Itu kan namanya pelin-pelan. Tidak punya prinsip. Jadi kalau di awal niatnya sebulan, ya sudah nggak usah niat tiap malam. Tapi kalau misalnya niatnya tiap malam, ya nggak usah niat di awal bulan, nggak ada maknanya. Semacam itu. Bukan gara-gara malamnya lupa terus sah nih puasanya, pindah mazhab saya. Yang boleh niat diwakili di awal. Di situ tuh ya beberapa, sehingga bermadhab ikut ulama dicampur-campur tuh boleh. Yang tidak boleh itu talfik, pelin-pelan. Seperti itu. Baik, cukup ya. Jadi ngelebar sana sini tuh. Oh enggak, silakan. Berarti tradisi imsak 10 menit sebelum subuh itu sudah sesuai sunnah ya Ustaz? Sudah sesuai sunnah. Yang kedua, tadi waktu adzan makanan masih di mulut, kalau dia lanjut minum karena seret berarti kan batal. Tapi kalau dia nggak minum, itu dilepeh aja, nggak batal berarti? Nggak batal. Oke. Nah, pertanyaan yang ketiga Ustaz. Kafarat untuk orang yang tidak puasa dengan sengaja tanpa udzur di bulan Ramadan, saya pernah baca itu sama seperti kafaratnya orang suami istri berhubungan di siang hari. Baik. Gimana Ustaz? Nah, itu di mazhab Imam Malik, Ustaz. Jadi di mazhab Imam Malik itu para jamaah ya, ada hadis orang ya Pak datang ke Rasulullah, terus dia bilang halaktu, saya celaka seperti itu, hancur saya. Kata Rasul, kenapa?
saya siang-siang Ramadan berhubungan suami istri. Nah, kata siang-siang bulan Ramadan berhubungan suami istri ini, Imam Malik mengatakan alasan yang menyebabkan kafaro itu bukan berhubungannya, tapi tidak menghormati Ramadannya. Sehingga orang yang dengan sengaja tidak puasa tanpa uzur tuh sakit enggak, seret juga enggak kayak tadi. Kalau seret kan uzur itu tadi, seperti itu. Safar bukan, haid bukan. Makanya kan ada bercandaan gini tuh, Pak. Pak nggak puasa kayak gitu. Oh, Bapak lagi sakit ya? Enggak, sehat. Lagi musafir? Enggak. Saya orang sini asli. Bapak belum balik nih kayak gitu, seperti itu. Oh, saya kumisnya tebel udah balik. Wah, Bapak yang terakhir nih. Agak-agak seperti itu. Karena yang tidak punya alasan itu harus puasa. Seperti boleh tidak puasa itu kalau ada alasan, seperti itu. Nah, di mazhab Imam Malik, orang yang menyepelekan Ramadan itu sama kayak orang menggauli istrinya, seperti itu. Sehingga wajib memerdekakan budak. Kalau tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu lagi baru bayar kafaroh, yaitu untuk 60 fakir miskin, seperti itu. Tidak mampu juga nanti dikasih karung sama Rasulullah, seperti itu kan, dibawain kurma, udah harta saya aja nih diiniin. Nah, begini, itu hanya di mazhab Malik, tapi kalau mazhab jumhur enggak. Jadi kalau jumhur ulama tuh mengatakan ini tuh alasannya wiqo, menggauli, seperti itu. Jadi kalau dengan sengaja tidak puasa, dosa besar, tapi tidak ada kafarohnya. Kafarohnya taubat. Itu versinya jumhur. Yang ada kafarohnya itu yang berhubungan badan. Nah, itu wilayah khilafiyah. Itu kalau ngaji usulul fiqh namanya qiyasus syabah. Ya, jadi para ulama tuh ini alasan hukumnya mana ya, kayak gitu. Alasan hukumnya mana ya, ditentukan. Karena setiap hukum yang terjadi itu mesti ada alasannya. Walaupun kemudian alasannya tuh nggak menyebar sehingga tidak bisa dikiaskan. Seperti itu. Kenapa sholatnya 4 rakaat? Alasannya sholat duhur. Kalau bukan sholat duhur ya bisa 3 rakaat maghrib. Seperti itu. Kenapa kemudian wajib sholat asar? Karena mataharinya bayang-bayangnya sudah sama dengan orang. Itu alasan hukum namanya, sabab. Seperti itu. Cuman ada yang nyebar, ada yang tidak nyebar. Tugasnya nentuin alasan hukum tuh ulama. Seperti itu. Kalau alasan hukumnya belum datang, ya nggak wajib, Pak, ibadahnya. Contoh, jam 9 wajib sholat zuhur nggak? Karena belum datang alasannya, belum masuk waktu zuhur. Sekarang kita wajib puasa Ramadan nggak, Pak? Belum, karena hilal Ramadannya belum muncul. Makanya Allah mengatakan yang menyaksikan hilal Ramadan, puasalah Ramadan. Nah, itu alasan hukum namanya. Nah, di kafaro ini alasan hukumnya apa ya kayak gitu sehingga wajib kafaro? Oh, nggak menghormati Ramadan, sehingga seluruh hal yang tidak menghormati Ramadan wajib kafaro. Itu versinya mazhab Imam Malik. Tapi versi jumhur bukan, alasannya nggaulin. Makanya kalau bukan cuma sih Pak ya sebenarnya. Kalau keluar mani seperti itu dan tidak sampai melakukan hubungan seperti itu, maka tidak ada kafaroh. Wajib qada dan taubat sebab keluar maninya dengan sengaja, semacam itu.
Contohnya orang mau gaulin keluar duluan. Seperti itu. Di siang-siang bulan Ramadan dalam kondisi puasa. Wajib kafaroh enggak? Enggak, karena belum masuk. Tapi puasanya batal seperti itu. Nah, itu versi jumhur. Tapi menggaulinya nggak sengaja. Agak bingung sih Pak, menggauli nggak sengaja. Seperti itu. Ya, gimana pikirannya? Gauli nggak? Kalau makan nggak sengaja lupa mungkin oke, seperti itu. Tapi kalau yang ini makanya kemudian yang nggak sengaja ya kalau dalam kondisi ngigau mimpi. Maka jumhur mengatakan hanya yang berhubungan badan yang menyebabkan kafarah. Wallahu a'lam. Baik, cukup ya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Dan ya Allah wa iyyakum jami'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.